Warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone. Kayak ya kita balik lagi di regular practice yang keempat, which is kayak regular practice yang terakhir buat teman-teman initial member gitu. So after you guys kayak already learn about certain things, kayak how to structure your speech and etc. Kayak the end of these kinds of regular practice is kayak gimana kita belajar tentang how to strategize the debate gitu. Ketika kita mau debate kayak what should we do as a team, as a personal, as a speaker gitu. Kita mau ngapain di debatnya gitu. So ya, yeah. Buat yang um, nggak lagi kendala sama jaringannya, ya feel free guys kayak untuk open your camera supaya kita bisa lebih interaktif, supaya kita bisa lebih baik gitu on how kita process of learningnya. So I'm going to ya. Bentar dulu. Oke. So, yeah, this is the debating strategies, guys. Sumbernya atau the source of this kinds of material kayak I related to NUDC 2023 in Padoman NUDC in Padoman NUDC 2023 and also absolutely HSDC, even the IHATS yang kita ada in September kemarin. So apa yang bakal kita bahas? Ada 3. So first of all, kita bakal belajar tentang kayak as a speaker, the role of speaker itu gimana. So this is related to Asian parliamentary ya guys, because kayak sometimes in newbies, I've had newbies itu kayak kita gunakan Asian parliamentary gitu. But second also, we are going to discuss about kayak in debate kayak um, ada beberapa things yang importance kayak yang harus kalian ketahui dan harus kalian notice the moment kalian mau debate gitu. But lastly ya obviously kayak gimana strategize in case building gitu. This is the importance also because you have the 30 minute and you should use these kinds of times as good as um uh, as good as usual. So yeah, this is the roles of the speakers. So in PM or Prime Minister and leaders of oppositions, you guys itu punya 2 peran penting dalam membuat your structure of argument itu baik. Okay, first of all, instance-nya kalian mau gimana? Kayak in PM and ILO itu harus benar-benar clear dan harus benar-benar kalian notice kayak kalian as a government or in prime minister and opposition in leaders of opposition, kalian stand-nya apa, kalian pendiriannya apa gitu. This is gonna kayak link kayak gimana kalian isu yang dibuat sama si motionnya gitu, kayak apa kira-kira pendirian kalian dalam debat. Nah, sometimes kesalahan dari several debater adalah seringkali itu dia ketika talking about their stance itu dia sometimes enggak membicarakan secara direct apa stance yang mereka mau ikuti dalam debatnya gitu. Nah, this is important untuk bilang apa stance-nya kalian. This is like the easier kayak gimana, our stance as a government team or our stance as the opposition teams is blah 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 blah. This is important because kayak ini ngebantu your educator untuk paham and write your stance dan stance ini
itu bisa adjudicator or your judges itu link ketika you say your argument, ketika you deliver your arguments. So this is important untuk tahu apa your stance gitu. Nah, as a PM also kayak try to explain the definitions of the motion, what is the root of the problems, and what is the backgrounds of your motions, and what is the model, and etc. Kayak I think kalian udah diajar kemarin tentang ya cara simple untuk buat arguments adalah try to say the RL gitu, assertions, reasoning, example, link, and evidence gitu. Nah, the PM ini gunanya adalah untuk menghantar kalian kayak what is the problems of the motions, kayak apa background yang mungkin datang dari problemsnya gitu. Cara simple yang paling mungkin adalah kalau dapat as a PM cari problemnya adalah kayak satu, kayak what is the problems of in the status quo, apa problems dalam status quo gitu. In context of misalnya simple motions di Southwood, kita mau untuk menghapus zonasi sistem gitu. Motion this is this is the classic motion kayak itu. This house would ban or ya menghapus zonasi sistem. Oh ya, wait. Oke, jadi misalnya dalam motions kayak kita mau menghapus zonasi sistem dalam SMA gitu. Nah, as a PM, kayak kalian cari dulu apa problemnya. Kayak apa problem yang datang dari si zonasi sistem ini. Oh, satu, the problems of zonasi sistem adalah satu, ini ngebuat orang-orang yang mungkin bisa masuk dalam sekolah-sekolah yang sistemnya bagus itu jadi terhambat. Kayak kedua apa A, B, C dan segala macam. Nah, habis itu ketika kalian sudah ngejelasin apa problemnya, ngejelasin kayak apa yang pemerintah telah lakukan. So, apa yang state telah lakukan untuk do this kinds of things. Oh, kalian bisa bilang, ya dalam konteks zonasi sistem, kayak state atau negara itu udah kayak membuat sistem yang mencoba membuat sistem yang merata, kayak misalnya ada pemerataan guru-guru, teachers yang dulunya hanya ada di sekolah-sekolah unggulan itu disebar ke sekolah-sekolah yang dalam tanda kutip tidak unggulan, atau guru-guru yang ada di urban area itu disebar juga di rural area gitu. This is also on how government solve these kinds of problems. Kayak, nah habis itu untuk as a PM, nah jelasin, oh kenapa these kinds of effort yang datang dari si state itu tidak cukup gitu. Ah, kalian bisa bilang, oh this is not enough because the problem is that adalah satu, there's a stigmatization kayak tentang sekolah-sekolah unggulan yang ada di Indonesia, for example. There's also the stigmatizations ketika kalian sekolah di sekolah unggulan, but third of all, mungkin in terms of pemerataan yang mungkin yang dilakukan sama government itu tidak cukup ya, karena dari segi kuantitas ada berapa banyak guru yang disebar ke rural area gitu. Nah, itu yang mungkin kalian bisa lakukan as a prime minister. So next, as a LO, kayak you may choose between kayak satu, taking with the status quo, or second, having modified or improved the status quo, or creating an entire new proposal gitu. Nah, jadi dalam LO, kalau misal ini tergantung bagaimana motionnya gitu. Kalau tadi misalnya kita mau ban zonasi sistem, ya kalian as a opposition, ya stick with the status quo. Kalau motionnya bilang apply zonasi system, ya kalian mau having modify, improve the status quo, or kalian instead of buat zonasi system, oh ada new system yang kalian bakal buat. So it's depend on the motions gitu.
biasanya sih kalau motionnya motion this house would apply gitu-gitu, nah kalian akan mau untuk stick with the status quo. Kalian mau the status quo-nya saja. Kalian mau nggak mau untuk nge-change the status quo. Kalian mau tetap ada pada status quo. Nah, itu untuk stance-nya. Jadi ini penting buat kalian as a debater untuk tahu dulu kayak uh, stance dalam debat itu penting untuk di deliver during your speech as the first speaker, karena itu ngebantu your judges untuk nge-assess your arguments the moment you debate in type term, for example. So seconds in argument. Nah, in your argument as a PM and LO itu kayak kalian start with what you believe to be the most valuable or important in debate in according with the motions gitu as a PM gitu. In LO kayak you should respond to PM on top of delivering new arguments gitu. Nah, ini juga penting terkait structure of rebuttals gitu. Kayak terkadang ada debaters yang kayak dia itu meribat argumen yang pertama disampaikan sama si opponentnya. Kayak misalnya kalian LO, kalian mau nge-respon PM-nya. Nah, kalian respon apa yang disampaikan sama PM di menit pertama sampai kedua. Nah, this is correct, tapi yang paling penting adalah, atau yang paling perlu diprioritaskan adalah, kayak when you want to rebut your opponent argument, kayak kalian harus nge-rebut kayak argumen yang paling besar dampaknya. Bisa jadi, or sometimes, ada kasus di mana bahwa si your opponent itu argumen besarnya itu cuma datang dari the last minute of their speech gitu. Jadi kalian harus memang kalian harus betul-betul notice with your opponent case gitu. Jadi intinya to conclude the role of PM and LO, kayak kalian harus first ngebuat stance-nya kalian apa, dan kalian mau memang bold kah, kalian mau bold stance-nya, atau kalian mau setengah untuk ngebold. Itu tergantung gimana preference motion-nya nanti gitu. Nah, gitu. Nah, guys, kalau ada yang mau ditanyakan langsung saja raise hand ya, atau kayak langsung saja bicara gitu. Oke, next. Nah, in terms of definitions gitu, ini yang perlu kalian tahu. Teams, kayak both teams, itu are expected to debate at the level of generality implied in the motions. If no specificity is stated, then please assume debate takes place in a functional democracy. But second, teams can definitely define a detailed mechanism to implement the motions if deemed necessary. Kita bahas yang pertama. Jadi, kalau di motionnya tidak ada spesifik kalimat or wording yang dia bilang, kayak misalnya, oh, in a conservative country, for example, or in a Muslim area gitu, or in pandemic, for example, gitu. Jadi kalau tidak ada spesifik gitu, kayak assume debatnya itu in a democratic country gitu. Kalau motionnya tidak bilang in liberal country or and so on and so forth, jadi assume kalau debatnya itu bicara masalah kita berada di democratic country. Second, kayak kalian juga as a teams itu dapat menjelaskan mekanisme yang detail gitu untuk mengimplementasikan motionnya gitu ketika ada. Nah, misal kalian mau apa ya, motion, kalian mau untuk kalian mau menghukum
orang-orang yang golput dalam pemilih gitu. Nah, kalian harus menjelaskan apa mekanismenya. Gimana caranya kalian menghukum si orang-orang yang golput ini. Nah, this is also masuk ke dalam definition-nya. Karena jangan cuman bilang, oh kami akan menghukum mereka secara penjara gitu, dan segala macam. Jadi define gitu, secara detail. Kayak, oh satu first, mungkin bakal ada investigations yang bakal dilakuin. Kayak, kita bakal cari tahu kenapa mereka mau untuk golput. Terus kedua, nah habis investigations kayak, oh hukuman yang bakal diberikan itu tidak langsung penjara misalnya. Itu tergantung bagaimana level of bagaimana dia golput dan sebagainya. Itu yang perlu di tahu. Nah, in third, however, it is legitimate to restrict the debate to a very specific setting without strong justifications, gitu. Nah, kayak penting juga untuk mengkhususkan debatnya, karena beberapa motion itu memang harus kalian mengkhususkan kayak mendefine karakteristik dari motionnya gitu. Misal dalam mosi kita mau untuk memenjarakan orang-orang yang tidak mau vaksin. Nah, makanya berarti itu harus kalian batasi perdebatannya. Misal kayak, oh, we are debating under people yang lagi ada di masa-masa pandemi. We are having a pandemic situations or crisis economic and so on and so forth. Jadi gitu. Nah, fourth, propose a mechanism that is not in line with the spirit of the motions. Jadi kalau kalian mempropose mekanisme atau mekanisme dalam suatu debat, jangan not in line with apa yang motionnya mau gitu. Biasa ada debaters yang gitu. Motionnya mau A, mekanismenya dia pilih B. Jadi jangan gitu. Karena it is important untuk tahu bahwa your mechanism it should also in line with your argument gitu. Nah, also dalam definition kayak kalian bisa men-challenge definisi yang disampaikan sama your opponent, which is ketika kalian opposition ya kalian challenge apa government definitions gitu. Kayak if the opposition team believes the definition set by the government is unfair and or illegitimate, you can do definition now challenge gitu. Jadi misal ada satu mosi, si government-nya itu ngedefine, misal kita berbicara masalah kita mau kayak motion yang tadi menghukum orang-orang yang golput pada pemilu gitu. Nah, si government-nya bilang ya kita mau cuman menghukum orang-orang, kita mau menghukuman ini itu hanya berlaku ketika misalnya di pemilihan apa gitu, pemilihan tertentu saja gitu. Nah, itu kan tidak universal. Kalian challenge the definition yang disampaikan sama si opponent-nya. Kemudian, it has to be done by leaders of opposition in clear and explicit manner gitu. Kalian harus sampaikan dengan jelas kayak apa yang kalian mau sampaikan gitu ketika mau untuk challenge definition yang datang dari your opponent. Teams can either choose to proceed with the original definition or to propose an alternative definition with strong justifications. Nah, ini ada kata strong justification. Jadi, kalau kalian mau nge-challenge definisi dari si government as the opposition, kalian harus memang memberikan justifikasi yang kuat. Kenapa definitionnya government itu salah dan kenapa definitionnya kita yang perlu di set dalam debatnya. Karena kenapa? Karena biasanya
Perdebatannya, kalau kalian tidak strong justification, punya strong justification, adalah si gafnya definitionnya A, kalian B. Jadi jalannya cuman gafnya A, oppositionnya B. Jadi gitu. Jadi terkadang jalan-jalan sendiri. Jadi tidak connect antara government and opposition gitu. Jadi kalian harus memang punya strong justification kenapa your definitions itu should be proceed during the debate gitu. Nah, teams also are expected to still engage on the main premises using the original definition gitu. Kalian juga harus di still engage gitu kepada premise yang digunakan sama si government-nya. But lastly, kayak you should give definitional challenge if you believe that your opponent defines that motions poorly. Of course, with logical reasoning gitu. Nah, itu tadi tentang definitions karena ini penting bagi si PM and LO gitu. Second, kayak gimana pas rule of deputy, either deputy prime minister or deputy leaders of opposition gitu. First of all, kayak ada dua kalian yang bisa kalian lakukan. Either kalian respond or second kalian strengthen your team argument gitu. Nah, satu, kalau kalian mau respon, kayak satu, provide the key direct response to the opposing teams gitu. Jadi dalam respon itu biasanya, kalau saya biasa ada tiga gitu. Misal kayak dia bilang, oh pemadaman listrik di Makassar itu memberikan dampak yang buruk dibanding dengan dampak yang baik gitu. Oh, kalian bilang ya, misalnya satu respon dalam tiga alasan. Tiga, ya, satu alasan si government tidak memberikan penjelasan bagaimana kepuasan masyarakat itu dapat hadir ketika ada pemadaman listrik atau bagaimana kepuasan masyarakat itu buruk. But secondly, kalian bisa bilang, ya, not this is not happens karena masyarakat juga masih puas dengan adanya kepuasan dengan adanya pemadaman listrik ini. Tapi even if gitu si society-nya tidak puas, so kenapa kalian divisinya lebih baik gitu. Gitu untuk responses. Biasanya kalian untuk lebih strength responnya kalian kayak pertama questions dulu apa yang salah dari argumen itu, kemudian A minus kan, dan prove your explanations kenapa itu A minus, but lastly kayak even if kayak memang argumen si government itu terjadi dan kenapa itu still bad gitu, dan kenapa your teams still win during the debate gitu. Or ketika kalian sudah respon, maka kalian juga bisa strengthen your team. Kayak ada dua, profit or provide additional arguments to support or oppose emotions. Or second, you might add additional layer or points to support your team explanations gitu. Nah, ini penting. Kayak biasanya dalam debat, yang second speaker itu selalu mau ngikutin yang pertama. Kayak dia mau buat argumen baru, new argument gitu. Dia mau buat new argument. Kayak si A-nya misalnya udah bahas tentang ekonomi, second speaker-nya mau coba bahas tentang politics gitu. Nah, ini terkadang nggak buruk sih. Ini terkadang kayak agak ribet karena during your case build kalian bakal susah untuk discuss gitu. Nah, biasanya si second speaker ini kehabisan bahan gitu. Susah untuk nyari apa sih new argumen yang mungkin datang dalam argumen ini. But second, ini yang bisa kalian lakukan. Di poin nomor 2 ini, kalian bisa menambahkan additional layer or points to support your team's explanations gitu. Jadi pada hakikatnya tren sekarang dalam debat itu nggak harus
si second speaker bawa new argument. Cuman extend your first speaker gitu. Kayak misalnya your speakers udah bahas tentang, oh masyarakat ini udah nggak puas sama pemerintah. Dia cuma bilang itu, ya tambahkan, kenapa buruk kalau ada kenapa buruk kalau kepuasan masyarakat towards the government itu tidak ada gitu, A, B, C, D dan segala macam gitu. Nah, jadi itu yang bisa kalian lakukan. Atau kalau kalian kehabis debatnya, bingung mau bikin apa, as a deputy, as a second speaker, kalian respon saja argumen your first speaker gitu, your opponent first speaker, respon saja gitu. Karena dalam Asian kan yang dihitung adalah tim mana yang punya argumen yang stand hingga akhir gitu, with the logical explanation ya. Jadi gitu. Jadi kalian kalau bingung mau menambahkan apa dalam argumennya, ya fokus saja untuk respon gitu. Tapi responnya, ingat, responnya juga harus clear gitu, sampai pada even if gitu, untuk bisa kalian membidas your opponent argument. Nah, role of the speaker, whips gitu. Jadi ada dua yang bisa dibuat sama si third speaker, which is whips. Kayak first, summarize and strengthen. Summary is just as important as respond, especially if the summary can help judges compare your team with the opponent. But second, you may also provide additional explanations or characterizations, example, and etc. As long as they still manifest in the same conclusions laid out by the member support the extensions gitu. Biasanya kita bahasakan ini sebagai as the whip, kalian harus buat apa clash dalam debatnya gitu. Kenapa itu penting? Karena ketika kalian udah mampu untuk ngebuat clash-nya, maka si judges-nya ini itu tidak bingung lagi untuk menentukan kayak apa yang tim mana yang menang dalam debatnya gitu. Nah, kami biasanya dalam AJU itu biasanya adalah membuat OA atau oral adjudicator based on apa yang disampaikan sama si whips-nya gitu. Kita buat summary tentang apa yang disampaikan sama si OA-nya gitu, sama si whip-nya, which is the third speaker. Jadi summary is important untuk third speaker karena it can help judges to compare your team with the opponent gitu. As simple as kayak your opponent bahas apa responnya, dan apa yang telah your team prove tentang hal itu gitu. Misal in the context of kenapa motion random aja, kayak kenapa kita harus mandi gitu. Oh, satu, untuk bisa segar. Kayak misalnya your opponent bilang, oh supaya kita bisa segar, B, C dan segala macam. Nah, kalian respon, ya segar itu nggak harus mandi, itu ada berbagai alasan gitu. Kalian bisa cuci muka aja, kalian bisa apa gitu, karena rasa face dari each person itu beda-beda. Nah, itu responnya. Ya, kalian with your teams ya ngejelasin gitu apa yang kalian mau buktikan as a team. Oh, kalian bilang kami udah ngejelasin gitu. Kenapa seseorang biasanya jarang untuk mandi? Kayak satu, dia buru-buru untuk ke kampus misalnya. Oh, kedua, kalau pagi dia dingin gitu untuk mandi, makanya kayak dia nggak mau untuk mandi. Jadi gitu. Dan kenapa argumen yang kalian telah sampaikan itu udah betul dan itu udah legitimate with the logical reasons gitu. Nah, di samping kalian buat summarize, ya kalian also should or must to give responses to your opponent. Kayak satu, kalian
bisa provide with the key and final responses to the previous speaker, as you are literally the last person who could do that. But B, you might also structure your response in way that summarize the comparison between your teams and the opponent gitu. Nah, biasanya ini task speaker itu dituduh atau difitnah bahwa dia bawa new argument gitu. Nah, sometimes kalian bakal gitu. Caranya adalah kalian mention gitu. Ketika mau bawa angle baru, ketika kalian mau bawa detail baru supaya tidak di judge di akses sama judge-nya kalau kalian bawa new argument adalah kalian bilang, oh, my previous speaker already told you about why sometimes people don't want to take a bath gitu. I will explain. So this is my extension gitu. Jadi kalian bilang gitu supaya judges-nya itu tidak nilai bahwa kalian bawa new argument. Itu untuk packaging-nya aja gitu supaya kalian bisa tahu gitu. Nah, itu tadi the role of speaker dan gimana kalian gimana tips and trick kayak ketika kalian jadi first, second, and third speaker gitu. Jadi in conclusions, in first speaker kalian ngedefine what is the what are the model, what are the truly definitions toward the motion, kalian sampaikan apa argumennya. In second, kalian extend your previous speaker argument or buat new angle, buat new argument. Kalau nggak dapat new argument, ya respon saja apa your opponent case gitu. In task speaker, kalian jadi whip gitu. Kalian nge-summarize and nge-compare apa argumen yang datang dari your opponent gitu. Oke. Tunggu dulu ya. Oke. Nah, important things dalam debat yang biasa kalian perlu tahu. Kayak first of all adalah BOP or burden of proof gitu. Jadi simpelnya adalah kalau BOP itu kalian harus menjelaskan kayak apa beban yang harus Nah, kalau BOP kalian harus menjelaskan kayak apa sih beban yang harus kalian proof dalam debatnya. Kayak poin-poin apa saja yang kalian harus proof dalam debatnya. Kayak it sounds like kayak gini. There are two key ways that the burden can legitimately be attributed to the team. Kayak first, itu adalah burden may be implied by the motion itself. Gitu, burden yang ada dalam motionnya itu sendiri. Kayak if for example, the motion kayak bilang this house believe that the new democratic should have low restriction freedoms of speech. Jadi Dewan ini mau kayak negara demokratik yang baru harus punya pembatasan hukum tentang freedom of speech. Gitu. Government team itu has the burden to explain why the laws restriction freedoms of speech are important, are crucial for new democratic to have. Gitu. The government do not need to explain why such as laws should apply in all case in democratic gitu. Kalian punya beban untuk menjelaskan kenapa restriction freedoms of speech ini penting, tapi tidak punya beban untuk menjelaskan kenapa ini harus apply in all cases democratic gitu. Demokrasi. In opposition need to demonstrate that the government teams are wrong. Kalian harus menjelaskan kayak that new democratic should not have low restriction freedom of speech.
kalian bisa bilang they don't necessarily need to explain why new democratic should not have other laws that might be relevant to the characterizations of new democracy. Jadi gitu. Nah, but second, burden can be self-imposed. Jadi BOP yang mungkin kalian bakal bawa sendiri. Kayak misal, for example, kita pakai motion yang sama. The LO may initially argue kalau the restrictions of freedom of speech may result in a civil war. Civil war itu perang masyarakat. For this to be relevant to the debate, OO itu punya beban untuk show the process of civil war happening, specifically caused by the existence of laws that restricts freedoms of speech. Jadi gitu. Jadi kalau kalian nyampein, oh dalam negara demokratik dalam negara demokratik kita nggak perlu adanya restrictions of freedom karena itu bakal ngebuat civil war. Nah, kalian punya beban untuk ngejelasin kayak gimana dengan adanya pembatasan ini bakal ngebuat adanya civil war. What is the process gitu? In simple as kayak pakai motion yang tadi. Kalau kalian bilang dengan kita take a bath bakal lebih fresh, explain the process. Kenapa dengan kalian take a bath kalian bakal lebih fresh gitu. Prosesnya jangan langsung bilang, oh dengan kita take a bath kita bakal lebih fresh with the other people yang not take a bath gitu. Jadi kalian harus explain, oh satu karena ada proses untuk menjegarkan pikiran, kita bisa menenangkan diri, and so on and so forth. But second, the government teams might choose to engage with the argument, and thus have the burden to prove why a civil war is unlikely to happen by virtue of the laws of being present gitu. Jadi kalau si op-nya udah bilang gitu, kalian engage saja, kalian respon, kenapa tidak bakal happen civil war yang terjadi dalam debatnya gitu. Nah, kita kembali ke definitions gitu. Kayak kadang ada invalid definition yang mungkin orang debater tahu. Kayak misalnya time or place restrictions. The definition yang tadi saya bilang itu kan should not be restricted to the specific time or place. Kecuali motionnya itu specific other. It should be assumed to apply to the bulk of the world states gitu. Some motions may presume a certain level of state capacity. Kayak contohnya, for instance, di bawah garis kemiskinan gitu. Nah, motion ini kan will only be relevant in a state that are minimally democratic, and OG teams might specify without being accused of plagiarism. However, teams may not affect the motions to a particular region or country. Nah, ini juga yang terakhir, invalid definitions, squaring. It is literally inconsistent with the actual motions that set. For example, ketika ada motion yang bilang, this house support a universal adoption of intellectual property rights as a loan collateral gitu. Jadi kalian mau support secara universal hak kekayaan intelektual ketika mau meminjam uang gitu. Nah, ketika si government-nya suggest, oh, they would support such as only a limited adoption, kayak only applicable for individual with a net worth of more than 1 billion USD, this is also clearly invalid. Because why? Because the motions is clearly stated kalau this happens in universal people, which is also the all people in that country. So when you say that this is also applicable for individual with more than 1 billion USD, this is clearly invalid. Jadi kalau motionnya
udah bilang bold ini berlaku bagi semua orang, maka jangan menjelaskan bahwa kita mau memperlakukan motion ini happens to the certain people aja. Jadi gitu. Jadi jangan mau untuk itu. Oke. Kalau tadi kita udah bahas tentang importance in debate, jadi ini sekarang kayak gimana strategic in case building. Jadi gitu. Tapi disclaimer dulu, ini depend tergantung debaternya sih. Kayak kalian nyamannya gimana. Tapi biasanya saya gini, kayak in the first 10 minute, kalau Asian ya, kayak each speaker thinks about the context of the motions gitu. Kayak kita sama-sama mikir, nggak diskusi, kita sama-sama mikir. Misal, dalam motion this house prefer a world which state have complete control of child rearing. Kayak kita mau dunia di mana negara yang mengontrol perkembangan anak gitu. Nah, cari apa keywordnya gitu, pikir apa keyword dari motionnya ini. Jadi kalau kalian dapat motion 10 menit pertama gitu, kalian set langsung apa kira-kira keyword dari motionnya gitu. Dalam konteks motion ini, keywordnya adalah what does it means, kayak state have complete control. Complete controlnya gimana? Apakah yang nanggung sekolahnya si government, apakah tempat tinggalnya itu disediain sama government, itu dulu yang kalian question. Kayak complete control ini maksudnya gimana? Kontrol secara penuh gitu. And second, tentang child rearing-nya, gimana child rearing itu happens. Jadi dalam 10 minutes kalian jangan dulu discuss, kalian diskusi sendiri dulu tentang dirinya, terus catat nih gitu. Nah, baru in the next 10 minutes, kayak each speaker dan discuss the outcome of the process of thinking. Kalian baru discuss gitu, apa hasil argumennya kalian. And the third is, kayak 10 menit terakhir, kayak then do finishing on the argument they have already discussed. Jadi biasanya, orang adalah dalam 30 menit itu, 25 menitnya dia pakai discuss, 5 menitnya dia pakai nulis. Jadi jangan. Jadi in 10 minutes first, kalian pikir sendiri sambil catat. In second, kalian discuss terus sambil catat juga. Kemudian yang ketiga adalah kalian finishing. Kalian buat argumennya. When you first speaker, kalian buat apa problemnya, apa definitionnya, apa mekanismenya. Gitu. Nah, yang perlu juga dicatat adalah kayak the first speaker itu usually develop the case himself or is assisted by the last speaker because he has to focus on explaining some of evidence items in debate. Jadi ada dua case di sini. Kayak biasanya first speaker itu dia misah diskusinya, diskusinya karena kayak kalian as a first speaker harus kayak buat apa definitionnya, apa mekanismenya, apa backgroundnya kira-kira gitu. Kalian harus terus kayak misalnya kalau ada motion yang perlu di-clarify dulu beberapa isu, nah kalian harus fokus itu. Nah, the way kalian dibantu adalah kalian dibantu sama si whip speaker. Jadi whip speaker itu tugasnya dalam debat adalah membantu your first speaker untuk ngebuat setup dalam debatnya, untuk ngebuat si setup your argument itu bagus, gitu. Nah, the whip speaker juga itu consider what points the opposing party might bring up and tries to anticipate responses to those argument gitu. Jadi di whip speaker itu tugasnya kalian dua, membantu your first speaker, and second kayak coba imagine apa yang oponen kalian sampaikan, apa argumen yang your opponent sampaikan, dan kalian coba buat apa rebuttal-nya gitu. Nah, baru dalam debatnya Whip yang paling penting karena dia yang menulis gitu, dia yang tidak berhenti untuk melihat debatnya, karena Whip itu secara harfiah biasanya sama perannya dengan judges. Kalian harus menentukan
why your team is win than your opponent. Jadi gitu. Jadi in conclusion, kayak tim ini harus kalian gunakan secara sebaik mungkin untuk kalian bisa menggunakan time as good as well gitu. 10 menit pertama discuss sendiri dulu, 10 menit kedua discuss bareng-bareng, 10 menit ketiga finishing gitu. And first speaker itu fokus untuk nge-clear apa BOP yang harus kalian sampaikan, dan yang terakhir adalah your whip. Ketika kalian jadi whip, ya tugasnya kalian itu ngebantu your first speaker and coba try to cari tahu apa argumen yang mungkin datang dari your opponent and cari apa responsnya gitu. Jadi tulis-tulis memang supaya ketika your opponent itu udah nge-deliver itu kalian bisa untuk menjelaskan dengan baik gitu. Oke, itu mungkin untuk latihan kita hari ini. I give back to Aji. Aji. Oke, sambil nunggu Aji, mungkin kalau ada pertanyaan guys bisa langsung ditanyain ya. But second, saya juga mau nyampein gitu. Ya, kita kan lagi jual merch guys, jadi tolonglah dibantu-bantu untuk beli merchnya kita. Ada lanyard yang kalian bisa pakai gitu untuk ke kampus, ada t-shirt, ada gantungan kunci, ada stiker gitu. Jadi tolong ya dibeli dan diramaikan gitu. Minimal kita kalau punya lanyard kita ke kampus, oh kita punya tanda gitu. Oh ini anak heads, anak punya lanyard gitu. Oke. Ada Arifah yang tanya. Oke Kak, am I audible first? Audible. Oke, my question is quite simple Kak. Tadi kayak untuk role of speaker, terkait role of speaker. Jadi sekarang tuh udah banyak I temuin di beberapa competition kalau misalnya second speaker itu udah langsung nge-weigh argument. Ya, instead of response and rebuttal, mereka tuh udah langsung weighing, dan itu udah banyak sekali terjadi, especially di lomba-lomba yang anak-anak di Jawa misalnya Kak. Is it something yang okay for like to do, atau my question is it something that okay for us to do, atau harus sebenarnya kayak second speaker itu fokus on respond and like bring a argument instead of weighing yang harusnya dilakuin oleh third speaker gitu. Iya, style gitu tuh kayak ada second speaker langsung jadi whip itu hanya setahunan terakhir, 1 atau 2 tahun terakhir baru muncul style itu gitu. Nah, di beta sekarang itu saya kalau jadi second speaker juga langsung kayak to clash on the debate, kayak apa clashnya. Jadi boleh untuk itu. Tapi yang rumit kemudian yang agak susah kemudian adalah orang-orang yang belum terbiasa dengan itu. Jadi si judges-nya style itu tuh cuman ngebantu your judges untuk paham gitu, untuk lebih akses dalam argumennya. Karena biasanya kalau judges ngeharap si whip-nya yang akses atau ngebuat clash dalam argumennya, kayak biasanya si whip-nya itu
dalam tanda kutip tidak baik gitu. Jadi itu sih boleh-boleh aja. Jadi kalau kalian mau buat langsung clash-nya apa gitu, atau kalian langsung respon saja gitu, kalian mau pakai style yang lama itu boleh-boleh aja, tergantung kalian nyamannya apa gitu. Tapi kalau style yang sekarang sih, kalau Asian, kalau dia second speaker langsung dia kasih, oh ini apa clashes dalam debatnya. Jadi gitu. Itu cuman ngebantu your judges untuk lebih paham dengan argumennya kalian gitu. Okay, Kak. So it's not going to like bother the dynamic of the debate, even if And we. Oh, all right. Thank you, Kak. ya gitu. Ada lagi? I had here about use if and maybe, but I want make argument by making a story what will happen. So how I make argument by making what happen if this action are chosen. Halo Kak, mungkin Halo, I can explain about my question. So I heard about uh, the weather will not to make a if and maybe argument because itu bisa saja membuat kayak keraguan pada argumennya. Nah, saat ini saya itu pasti kita akan mendapatkan itu bahwa ada satu saat itu argumennya itu membutuhkan yang namanya sebuah contoh, di mana contohnya itu adalah mengenai tentang masa depan. Jadi bagaimana caranya kalau misalnya kita tidak bisa menggunakan if dan maybe, bagaimana caranya saya membuat argumen apa yang akan terjadi pada masa depan? Karena itu kan akan menggunakan kata if gitu, Kak. Okay, great, thank you. Iya, good questions gitu. Tapi dalam English debate, especially ketika kita gunakan logic, kata if itu boleh digunakan gitu. Kayak sometimes debater itu gunakan kalimat gini kayak what if ketika society-nya, what if misalnya dalam konteks motion yang tadi yang child rearing gitu, kayak si state-nya yang mau full control of the children gitu. Nah, si Opne bilang gini, kayak what if kalau children-nya udah dewasa gitu. Gimana dia tahu siapa parents-nya? Gimana dia tahu siapa background family-nya gitu. Jadi boleh gitu. Nah, mungkin in certain Nabil gitu dapat kasus di dalam tanda kutip ya, debat-debat yang not to apa ya, gimana ya bahasanya, kayak dia lebih menekankan pada data dan segala macam gitu. Jadi sometimes ketika bilang gitu, si jurinya, oh kalian nggak boleh berandai-andai gitu, kalian harus pasti. So in English debate we always use kayak what if gitu. What if kalau si children-nya nggak betah di sana gitu. Itu kan questions gitu. Jadi boleh sebenarnya use perumpamaan gitu. Gitu Nan. Oke, Kak, I understand. Ya, Oke. thank you, Kak. Oke deh. Iya, ada lagi guys. So, itu ya. Kalau ada yang mau ditanyain, so jangan lupa beli merch-nya kita. Minimal kalau kita ketemu. Gimana Aji? Aji udah beli? Oke. Ada lagi Tuh, guys? lanyardnya keren banget sih Kak. Rugi banget kalau nggak beli. Nah, kan ada lagi. Oh iya, maaf ya tadi agak telat, agak duluan kita mulai. Soalnya di rumahku belum mati lampu guys dari tadi pagi. Gitu. Siapa tahu malam-malam ini mati lampu. Ada lagi?
Oke, Ahmad, silahkan. Okay, Kak. So my question is how to win in a debate when we are as a government team in a motion that hard to win. For example, is like the motion is about LGBT. Tuh respon kayak terkait your questions gitu. Satu, kalau pakai konteks LGBT ya, kayak sebenarnya in debate we are always talking about LGBT, feminism, even kita discuss about God gitu, religion gitu. Nah, mungkin kayak Ahmad di pikirannya adalah kayak di dalam debat motion LGBT itu kayak ketika kita pro LGBT itu biasanya si opnya langsung pakai argumen religion gitu. Ini nggak sesuai sama religion gitu. Nah, jangan pakai itu. Jadi yang didiskus dalam debate itu adalah kayak kenapa misalnya kita mau pro LGBT itu kita ngediscuss tentang kenapa people itu have their individual right to express themselves dan kenapa it's hard for people yang LGBT dalam tanda kutip itu untuk share their story, untuk punya teman gitu dan segala macam. In konteks misalnya motionnya adalah kita mau nge-punish LGBT ini. Jadi itu. Atau third, kita bisa bilang kayak the reason kenapa dia itu tidak mau berhenti dari culture LGBT-nya adalah karena si society-nya sendiri, karena society-nya ketika ada orang LGBT dan tanda kutip langsung dibunuh, langsung diapa dan segala macam. Gitu. Jadi it's also kesalahan dari si society-nya sendiri. Jadi kalau pakai contoh itu, maka this is also debatable gitu. Nah, tapi but second, even if kayak kasusnya Ahmad terjadi, ada motion yang hanya lead ke satu sisi saja gitu. Nah, caranya adalah pasti imagine saja atau notice saja tentang apa yang your opponent sampaikan gitu. Kayak pasti ada argumen yang bisa direspon dengan itu. Jadi ada argumen yang bisa direspon. So if you don't have any argumen yang kalian bisa bawa, sekarang argumen, respon argumennya si your opponent dan jatuhkan kenapa your open argument itu not exclusive and not important things gitu. Itu mungkin ya. Terima kasih, Kak. Masih ada guys? Oke, if it's not, kayak thank you guys yang udah mau join ke dalam regular practice-nya kita, around 50 people yang hadir gitu. Semoga bisa melanjutkan ke BOT. Kita ada BOT pekan ini, kemudian in next agenda kita ada HDC Hasanuddin Debating Competition. Itu kompetisi buat kalian gitu. So tetap semangat buat kalian, tetap semangat untuk di HAPS gitu, tetap semangat gitu. Pekan ini ada teman-temannya kalian yang ikut lomba di UI, di Newbies, tapi online gitu. Jadi saling support temannya kalian dan saling semoga yang belum terpilih bisa terpilih di lomba-lomba berikutnya. Masih banyak lomba gitu. Jadi saling support buat teman-temannya yang baru join gitu. Kemarin kan ada temannya kalian yang grand finalis Novet gitu novice Novet gitu. Jadi
good luck buat initial member dan semoga kalian bisa bisa continue, bisa sampai ke existing member gitu. Dan terakhir, jangan lupa beli merch-nya ya. Nanti saya kirimin ulang dan kita sama-sama beli merch-nya. Oke, I bring back to Aji. Thank you guys. Oke, thank you so much Kak Yudi untuk banyak-banyak waktu dan ilmunya malam ini. So, I guess tidak ada lagi yang perlu dibahas. Keep in mind guys, mengenai Forbes availability-nya kalian untuk BOT. Saya harap semuanya sudah isi. Yang ya di Zoom chat yang udah dikirimin sama Kak Taya. Oke, don't forget to fill that form. Oke, I guess that's all. Thank you guys. Terima kasih banyak udah berpartisipasi dan being very very active. And 4 kali kita regular practice. So I'll see you guys again when you are already. Hi Errol, that's an awesome wallpaper. Yeah, I'll see you guys again when you are already being an existing member. So yeah, thank you. Bye bye guys. You can leave now. Thank you, Kak. Thank you, Kak. Yeah, Thank you, Kak. Thank you, Kak. Thank you. Thank you guys.